Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcelina Devi Anggraini dengan NIM 08051282025026 dari kelas B. Nah, video ini adalah merupakan video laporan akhir dari praktikum pemetaan sumber daya laut dengan materi pemetaan garis pantai. Nah, sebelum saya melakukan pengolahan data, di sini saya akan menjelaskan beberapa teori mengenai garis pantai. Nah, garis pantai itu sendiri adalah sebuah garis batas pertemuan antara daratan dan juga air laut, atau juga bisa disebut sebagai batas ekosistem darat dan juga ekosistem laut, di mana kedua ekosistem ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, posisi garis pantai itu tidak tepat atau dapat berubah atau dapat berpindah itu sesuai dengan pasang surut laut dan juga faktor lain yang menyebabkan terjadinya perubahan terhadap garis pantai. Nah, perubahan terhadap garis pantai ini dapat terjadi secara lambat maupun secara cepat, di mana faktor yang mempengaruhi adanya perubahan terhadap garis pantai ini adalah yang pertama itu ada pola arus, hempasan dari gelombang, kemudian pasang surut dan juga perubahan iklim. Nah, selain itu ada pula faktor dari kegiatan manusia atau kegiatan antropogenik yang berada di wilayah pesisir sehingga dapat mempengaruhi ekosistem yang terdapat di wilayah pesisir itu. Baiklah, di sini saya akan langsung melakukan pengolahan data terhadap perubahan garis pantai, di mana saya akan membuka ArcGIS. Nah, ArcGIS-nya udah kebuka. Di sini saya akan mengolah data Landsat 8. Saya mengambil tahun 2017 dan juga 2018, di mana sebelumnya data citra Landsat 8 itu sudah dikoreksi secara atmosferik menggunakan software QGIS. Nah, lanjut saja. Di sini saya akan langsung melakukan pengolahan data. Nah, di sini saya akan melakukan data dari citra Landsat 8, yaitu saya akan menambahkan band 3 dan juga band 6 dari masing-masing citra yang saya dapatkan. Di sini saya akan merubah namanya supaya tidak terlalu panjang. Jadi di sini ada band 6 2017. Ini juga band 3 2017. Begitu juga dengan yang ini. Nah, selanjutnya adalah proses cropping dari data ini untuk memilih tempat yang akan kita kaji. Ini langsung ini, pilih aja daerah yang mana yang mau dikaji. Terus setelah ini ke Windows, ke Image Analysis, lalu di sini lakukan proses clipping terhadap keempat band ini. Karena ini dulu, lalu klik. Oke, lakukan pada 3 band yang kita lihat. Oke, nah sudah selesai semua, close. Lalu di sini unsempang aja ini ya. Jadi tinggal ini, lalu ini bisa di delete. Oke, tinggal
udah kepotong daerah yang akan kita kaji. Oke, setelah ini masukkan rumus, kita cari raster kalkulator. Nah, ini pilih yang spatial analysis. Nah, di sini masukkan rumus plot, klik band 3 2017 dikurang band 6 2017 dibagi dengan plot band 3 ditambah band 6 yang hasil kliknya. Oke, ini udah berhasil. Lalu lanjutkan juga yang 2020. Nah, ini juga udah berhasil yang 2020. Nah, setelah itu lanjut masukkan rumus kon. Masukkan rumus kon MNDWI hasil 2017, juga nanti dilakukan perhitungan pada rumus kon juga pada MNDWI 2020. Nah, rumusnya ini seperti ini. Lalu outputnya itu chapter 2017 save. Oke. Nah, nanti lakukan hal yang sama pada tahun 2020. Nah, ini hasilnya udah keluar, lalu proses selanjutnya. Setelah kita tadi melakukan atau memasukkan rumus kontinental, di sini dapat terlihat bahwa bagian hitam ini merupakan daerah perairannya atau lautnya, sedangkan untuk warna hijau ini adalah daratannya. Nah, sekarang lanjut ke proses ekstraksi garis pantainya. Nah, saya akan mencari raster poligon. Ini tuh bertujuan. Nah, pilih yang raster poligon. Ini tuh bertujuan untuk mengkonversi data raster itu menjadi vektor. Nah, inputnya itu chapter 2017 terlebih dahulu, kemudian untuk outputnya itu diberi nama poligon. Lalu klik ini di simplify polygon di uncentang, lalu oke. Oke, kemudian lakukan hal yang sama pada tahun 2020. Nah, setelah itu lanjut di sini kita cari feature tool
line. Oke, pilih yang data management. Insert to line di sini adalah fungsinya itu untuk merubah vektor poligon yang tadi kita buat itu menjadi vektor garis. Nah, untuk input feature-nya di sini Polygon 2017, dan untuk output-nya itu Polyline 2017. Lalu klik OK. Nah, kemudian lakukan hal yang sama pada tahun 2020. Oke, selanjutnya itu unchecklist semuanya kecuali polyline. Di sini saya akan tapi akan membersihkan daerah-daerah yang tidak diinginkan dan hanya tersisa garis pantainya saja. Nah, di sini saya akan melakukannya terhadap polyline tahun 2017 terlebih dahulu. Caranya itu klik kanan pada polyline, kemudian edit feature, kemudian start editing. Nah, di sini klik pada garisnya, lalu bisa dihapus, di delete seperti itu. Ini juga bisa di delete, ini juga ini bisa delete seperti ini caranya. Oke, lakukan pembersihan ini terhadap seluruh data kecuali data garis pantainya. Oke, jika sudah selesai, klik editor, lalu save edit, lalu stop edit. Lanjut ke polyline tahun 2020, caranya sama seperti tadi. Oke, jika sudah selesai, klik editor, save edit, lalu stop edit. Lalu checklist polyline 2017 juga. Nah, akan terlihat perbedaan antara garis pantai 2017 dan juga 2020. Nah, untuk proses selanjutnya itu adalah kita akan memperhalus garis pantai ini dengan cara smooth line, pilih smooth line fotografi. Untuk input feature-nya itu yang pertama polyline 2017 dulu, kemudian namanya itu pantai 2017, save. Untuk smoothing tolerance-nya itu 100, lalu oke. Nah, tunggu, kemudian lanjutkan pada polyline 2020. Lalu di sini lanjut menyatukan garis pantai ini dengan merge. Ini klik kanan, lalu edit feature, start editing, kemudian block
ke garis putih. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, sekarang lanjut ke proses selanjutnya, itu video processing buffer. Inputnya itu Garpan 2011. Nah, di sini untuk distance-nya itu 500. Lalu selanjutnya itu dari feature to line. Nah, pilih feature to line data management. Untuk inputnya itu buffer, namanya itu line buffer. Kemudian oke. Nah, setelah itu pada line buffernya ini klik edit feature, start editing. Oke, lalu di sini pilih ini itu untuk memotong terus di ujungnya juga lalu ini juga oke. Terus yang bagian ini belakang itu dihapus, ini unpublish ya, lalu edit, lalu edit. Oke, setelah itu kita lanjut ke katalog, kemudian ke Garpan. Itu sebelumnya itu buat personal geodatabase, di sini udah terbuat. Kemudian pilih feature class, di sini beri nama baseline. Kemudian untuk tipenya itu line feature, lalu next. Untuk ini itu adalah sesuai dengan daerah kajian. Karena daerah kajian saya itu di Pulau Bali, maka saya akan ambil yang 50x. Oke, next. Nah, di sini saya akan menuliskan beberapa field menu. Lalu ini baseline
tampilannya udah terbuat. Lalu buat shoreline sama kayak tadi. Nah, setelah selesai tadi, lalu ini di-uncheck semua kecuali garis pantai tahun 2017. Kemudian klik kanan, lalu edit feature, start editing, continue, kemudian ini di copy. Kemudian ke shoreline. Shoreline-nya itu sama, edit feature, start editing, continue, lalu paste. Oke. Kemudian lakukan hal yang sama pada garis pantai 2020. Nah, kopikan ke shoreline. Edit. Nah, ini terlihat penggabungan dari garis pantai 2017 dan 2020 di shoreline-nya. Nah, sekarang kopikan line buffer untuk dipaste di baseline. Caranya seperti tadi, klik kanan pada line buffer, kemudian edit feature, kemudian start editing, continue, kemudian klik copy dan masukkan ke baseline. Edit feature, start editing, oke. Selanjutnya save edit, lalu save edit. Oke, kemudian pada baseline itu lalu open attribute table. Nah, di sini akan mengubahnya untuk ID-nya itu attribute table, untuk ID-nya itu ganti jadi waktu. Ini 1, hurufnya itu 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Oke, lalu save edit. Oke, ini udah selesai. Terus pada shoreline juga gitu, klik attribute table. Nah, ini juga, terus ini di start editing, continue, kemudian open attribute table. Lalu di sini ganti tanggalnya itu sesuai dengan tanggal
Nah, yang 2017 itu kan tahun 2017 10/29, bulan 10 tanggal 29. Di sini jadi ditulis 10/09/2020 ya 2017. Coba dicek lagi benar. Bawahnya itu untuk yang 2020 itu 2020 bulan 11 tanggal 6, berarti 11/06/2020, 11/06/10. Oke, ini 0. Nah, ini 0 juga. Oke, udah bener. Oh, di sini 29. Dicek lagi. Ya, 29. 10/29/2017. Kemudian 11/06. Lalu save edit, lalu stop edit. Oke. Nah, ini lanjut ke default parameter. Untuk baseline settingnya itu pilih baseline. Untuk baseline ID fieldnya itu pilih ID, kemudian baseline grupnya itu pilih group, kemudian ini offshore, ini untuk daerah gerakannya di kanan seperti ini, extend, shoreline. Untuk shoreline-nya itu pilih shoreline, ini depth, kemudian ini untuk ranking. Oke, metadatanya lalu klik OK. Kemudian setelah itu ke transact by destination. Ini simpan di ini, beri nama ini 2000, ini beri nama transact LA1, ini 2000, kemudian 50, dan ini 500. Lalu klik OK. Nah, ini hasil transact-nya ternyata ini mantul ya, otomatis nggak sesuai tempatnya, maka hanya sampai di sini saja praktikum yang pengolahan yang sudah dikerjakan. Lalu kalau biasanya data yang udah benar atau tidak mantul ini seperti ini. Namun di sini data saya error. Baiklah, di sini pengolahan data dari saya itu cukup sekian. Karena terjadi error terhadap dasarnya, itu saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan dari pembuatan video saya kali ini. Saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan dalam pembuatan video laporan akhir materi pemetaan garis pantai video saya ini. Saya mohon kritik dan juga saran dari kakak dan abang sekalian untuk dapat membangun saya untuk kedepannya.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.